Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron Pribadi tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Kali ini saya membahas tentang pertanian, yaitu budidaya azolla. Banyak sudah bahasan-bahasan saya tentang azolla di channel YouTube Marifat Bisnis. Oke. Sebelumnya, jika berminat azolla silahkan klik tautan di afiliasi. Ini adalah produk-produk yang dijual oleh Marifat Bisnis tentang azolla dan perlengkapan-perlengkapannya. Nah, kali ini saya membahas tentang azolla. Penanaman azolla sebenarnya sangat mudah sekali ya. Azolla ini kan tanaman paku yang mudah tumbuh di permukaan air dengan cepat. Dengan mudah. Nah, kali ini saya menanam azolla ini di mitra kami di sekitar rumah dengan penanaman azolla tanpa bau kotoran kambing, kotoran ayam dan seterusnya. Kita menggunakan asam amino seperti pada gambar pada video ini menggunakan asam amino. Ini pada tahap awal itu menggunakan kolam di sekitar rumah yang sangat kecil ya. Nah, tetapi akhirnya bisa seluruh rumah itu menjadi taman azolla. Nah, ini dimulai dari dua kolam panjang 2 meter kali 5 meter, dan akhirnya nanti menutupi semua lahan di sekitar rumah ini sebagai kemitraan dari penanaman azolla. Nah, azolla biasanya menggunakan pupuk kandang, tetapi kali ini saya mencoba dengan pupuk organik. Bagaimana azolla itu tidak bau kotoran kambing, kotoran ayam, sehingga azolla akan bau sedap dan hasil lebih maksimal. Pertumbuhan 20-30% dengan cara menggunakan asam amino. Mengapa menggunakan asam amino? Asam amino ini berfungsi sebagai sumber nitrogen, dan juga sebagai karbon yang mudah diserap sehingga membantu pertumbuhan vegetatif tanpa risiko kontaminasi patogen atau penyakit-penyakit dari pupuk kandang misalkan. Kalau dengan menggunakan pupuk kandang itu rawan dengan patogen. Nah, apa yang disiapkan? Yang disiapkan memang harus mempersiapkan bibit ya. Sebelumnya harus disiapkan bibit dulu. Secara umum sih bibit segar itu dalam per meter persegi menggunakan 500 sampai 1000 gram. Itu secara umum untuk menghasilkan 20 sampai 30% per hari pengembangan dari azolla. Kemudian pastikan bibit itu dipilih bibit di awal bebas dari hama ya, seperti siput, ada serangga atau ulat-ulat lainnya. Kalau media tanam itu dengan kedalaman air sebenarnya cukup 10 sampai 20%. Ya, itu kedalaman kolamnya. Dengan menggunakan terpal plastik UV 200 mikron atau itu banyaklah di Shopee, itu sangat murah ya. Itu sangat murah tentang bahannya. Suhu air itu harus rata-rata ya 20-30%. Gunakan air bersih ya, seperti air sungai, air hujan, air kran yang didiamkan dulu tanpa garam tinggi. Nah, setelah jadi seperti tadi di awal itu langsung pada proses pembuatan sebelum ditabur itu disiram asam amino ketinggian itu 20 cm kolam kita, 20 cm, 10 kali 2, 5 kali 2 meter. Itu cukup 1/4 asam amino, 1/4 liter menggunakan asam amino. Jadi asam amino itu untuk apa? Nah, cara menggunakan dengan asam amino gunanya untuk apa? Asam amino cair ya, kita menggunakan asam amino cair atau bubuk boleh. Tapi saat ini kami menjual asam amino, berbagai macam amino di Shopee Marifat Bisnis itu asam amino cair, asam amino azolla, asam amino ampas tahu, asam amino tepung ikan, asam amino dari rempelo ati, asam amino dari kuning telur, dan banyak asam amino yang kami buat. Nah, pastikan kolam itu tanpa garam tinggi ya, tanpa adanya garam itu pasti, karena menghambat pertumbuhan azolla. Asam amino cair itu sebenarnya banyak sekali ya, banyak asam amino cair atau bubuk seperti asam amino asid ya. Asam amino asid yang mengandung glisin atau alanin, atau asam amino dari hidrolisat protein nabati, itu juga bisa. Sebenarnya dosis awal yang digunakan penggunaan asam amino itu menggunakan 1 sampai 2 mili per liter. Jadi menggunakan airnya itu seperti itu, atau biasanya 0,5 atau 1 gram per liter. Itu caranya
mengukur air itu kira-kira berapa liter, jadi 0,1 atau 1 gram. Jadi tergantung konsentrasi seberapa banyak air itu. Dan juga ajola itu unik, kebanyakan pupuk mati, kekurangan pupuk mati, kurang panas mati, kepanasan juga mati. Nah, ini konsep dari ajola. Kemudian hindari ya, kita harus menghindari overdosis untuk mencegah ketidakseimbangan nutrisi dan bibit ajola serta air itu dihindari. Maka untuk melindungi dari burung atau unggas itu bisa lah dikasih wareng atau apa ya, itu bisa dikasih. Dan pastikan setiap hari kita juga harus mengukur pH-nya. Jadi teman-teman kalau budidaya ajola pastikan menggunakan pH meter ya. Jadi menggunakan pH meter itu harus digunakan. Kenapa menggunakan pH meter yang dibutuhkan? Karena kalau dengan adanya kita menggunakan pH meter, kita bisa tahu berapa sih sebenarnya kebutuhan ajola itu suhunya. Jadi dipastikan ajola itu akan tumbuh subur pada air yang suhunya itu jangan sampai turun di bawah 5,5 pH meternya. Jadi menggunakan biasanya ajola pada suhu keasamannya itu bisa menggunakan 5 sampai 6 ya, 5 sampai 6. Jadi kadar pH-nya itu menggunakan 5 sampai 6. Nah, setelah di kolam tadi itu dikasih asam amino, dibiarkan 2-3 hari, kemudian baru ditabur dengan benih. Kemudian setelah ditabur benih, maka akan terjadi pertumbuhan seperti pada kolam ini, pertumbuhan luar biasa dan pertumbuhan ajola itu dengan baik. Jadi larutan asam amino dalam air itu mudah larut dan mudah diserap ke permukaan kolam, sehingga pertumbuhan ajola bisa 20-30% itu tercapai. Itu caranya pengembangan ajola sebenarnya mudah sekali ya. Rumusnya kebanyakan pupuk mati, kurang pupuk mati, kurang matahari mati, kebanyakan sinar matahari juga mati. Nah, itu rumus yang perlu digarisbawahi untuk untuk penanaman ajola. Kemudian jika muncul hama hamanya itu ciri-cirinya biasanya serangga-serangga dan seterusnya, itu teman-teman bisa menggunakan air kapur ya, kapur dolomit juga bisa digunakan. Dan kemudian kalau hama ulat memang harus dibunuh, ya, disemprot juga bisa, obat itu juga bisa, yang tidak berbahaya kepada daun. Jadi ajola itu sebenarnya siap panen itu setelah normal itu 7 sampai 14 hari. Jadi ketika lapisan mencapai 2 sampai 3 cm tebalnya, nah itu bisa dipanen. Jika panennya itu bisa 50 sampai 70%. Cara memanen ajola itu 50 sampai 70% dari kolam. Jadi minimal ya 50%, sehingga teman-teman bisa panen ajola itu 1 minggu sekali. Kalau mau membuat siklus panen setiap hari, maka harus membuat 7 kolam. Jadi ajola jangan menggunakan air itu jangan cepat diaduk-aduk ya. Kolam diaduk tiap hari lebaran, nggak bisa begitu. Itu akan menghambat pertumbuhan tentang ajola dari 2 sampai tidak bisa tumbuh 20 sampai 30% per hari. Nah, itu tentang pemahaman ajola tanpa bahan kimia ya, tanpa pupuk kandang, sehingga tidak membuat ajola itu bau, menggunakan asam amino. Nah, yang berminat asam amino boleh diklik di afiliasi, itu asam amino yang dibuat sendiri oleh tim Marifat Bisnis. Nah, ini ajolanya sehingga gemuk-gemuk dan subur seperti ini. Dengan asam amino itu pertama ya memang ramah lingkungan, sangat mudah ramah lingkungan. Airnya kadang-kadang nggak perlu diganti-ganti karena asam amino itu memang ya dari sumber nabati. Nah, saya menggunakan juga asam amino dari nabati, asam amino kedelai, asam amino rumput laut, sebenarnya itu banyak ya jenis-jenisnya. Tapi asam amino ampas tahu itu cukup sangat bagus. Nah, demikian sahabat mitra, sahabat channel YouTube Marifat Bisnis.
tentang pengembangan pengemukan budidaya azolla menggunakan asam amino. Oh ya, teman-teman kalau tetap menggunakan asam amino dari ampas tahu yang dibeli dari tim Marifat Bisnis atau menggunakan asam amino azolla, asam amino hewani atau nabati, jika pertumbuhannya lambat berarti perlu ditambahkan juga dengan abu kayu, abu serbuk kayu atau serbuk daun-daunan, perlu ditambahkan secukupnya ya, jangan banyak-banyak, secara rata. Itu juga mempercepat pertumbuhan ketika asam amino dengan asam amino tadi ada lambat. Itu caranya seperti itu. Sahabat channel YouTube Marifat Bisnis, terakhir kita coba menganalisis tentang keuntungan menggunakan asam amino, terutama asam amino dari ampas tahu atau asam amino azolla, baik asam amino nabati atau hewani. Pertama, memang lebih bersih, lebih bersih, azollanya lebih bersih. Yang kedua, tanpa bau pupuk kandang, sehingga tidak ada risiko bau yang menyebabkan ada lalat atau penyakitnya itu lebih berkurang. Selanjutnya, dengan asam amino itu cocok untuk skala rumah tangga atau membuat hidroponik. Jadi skala kecil di bak-bak, di ember itu bisa menanam azolla, kelebihannya di sana. Yang terakhir adalah efisiensi nutrisi ya. Efisiensi nutrisi itu yang terpenting, yang terakhir. Nah, yang terakhir efisiensi nutrisi. Dengan asam amino langsung diserap oleh azolla dan mempercepat pertumbuhan hingga 20-30% per hari dibanding metode konvensional dengan kohe-kohe, dan mendukung produksi protein alami di azolla. Lingkungannya itu menjadi sehat, ramah lingkungan karena asam amino bisa dari sumber nabati dan hewani seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke. Yang berminat asam amino dan azolla silakan klik afiliasi di channel YouTube Marifat Bisnis, bisa transaksi via Shopee, transaksi via offline atau online, atau datang langsung di workshop Marifat Bisnis. Oke. Ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis, salam minifam Marifat Bisnis. Silahkan berkomentar, subscribe, like, dan sebarkan video ini bagi yang membutuhkan. Semoga amanah dan berkah. Amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh cinta, lahirlah sebuah karya estetika dan istimewa.